Jangan amin atau keceplosannya. Kadang gitu ya. Kadang ketika ditanya ngelihat sekelilingnya angkat tangan, dia ikut angkat tangan dulu, baru sambil nanya, apaan sih? Apaan sih? Tapi udah angkat tangan. Insya Allah. Ya, kalau emang itu semua sumber kebahagiaan, harusnya selesai urusan manusia. Ya, kenapa menderita? Sederhana, karena kita bahagia kita pada apa yang kita suka, bukan pada apa yang Allah suka. Capek beneran. Yuk, perlu berapa kali lagi patah hati, sedih dan kecewa, baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ingat kata Imam Ibnu Taimiyah waktu ngaji kitab beliau dengan Ustadz Budi Asari, beliau bilang gini, kata Imam Ibnu Taimiyah, orang itu menderita dua alasannya. Satu, dia membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Apa? Bagusin dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Ibarat ginilah, kita semua bakal pulang ke rumah masing-masing nih. Misalkan rumah kita di pojok tuh. Buat ke sana harus naik jembatan. Kira-kira ada nggak orang yang mempercantik jembatannya saja, tapi rumahnya dibiarkan bobrok? Jembatannya dibikin pegangannya dari emas, kasih lampu sorot, karpet yang bagus, tanaman hias. Tapi rumahnya wah pantona, atap bocor, bobrok, tembok retak-retak. Sebagus-bagusnya jembatan, kita nggak pengen tinggal di jembatan kan? Iya. Nah, kita suka kayak gitu tuh, ngebagusin jembatannya atau ngebagusin dunianya aja. Akhiratnya dihancurkan. Bukan berarti nggak boleh punya dunia, ada harus punya. Berapa banyak orang-orang soleh terdahulu yang kaya, Abdurrahman kaya, Rasul juga kaya, ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri kaya. Ketika ditanya, kenapa imam besar kaya? Biasanya imam teh sederhana. Dijawab oleh beliau, agar aku tidak bergantung kepada manusia dan kepada pemerintah. Gagah ya jawaban, ya. Karena makin kita ngegantung kepada selain Allah, turun Bu Izzah demi Allah. Jabatan tinggi, tapi mentaknya nih, bos, tender bos, proyek bos. Tetap gue turun Izzah. Ya. Insya Allah. Ya. Jadi gitu ya. Azab, ujian, nikmat, musibah. Sederhana. Jadi kalau udah kayak gitu, lapang bener-bener lapang. Sok diingat ya. Makin soleh seseorang, lihat gerak. Kayak makin gak pernah marah, gak pernah ngambek, gak pernah kecewa, gak pernah ngeluh. Padahal dia udah dijahatin oleh orang yang dia tolong. Kenapa tetap berbuat baik ya? Kenapa tetap tidak marah? Coba tanya. Neng, Neng teh kenapa udah berbuat baik dijahatin dia, malah nggak marah sama sekali? Dijawab, buat apa saya marah? Marah juga nggak jadi solusi. Dia zolim, ya dia yang dihukum sama Allah, bukan saya. Kan berarti tidak mungkin saya dihukum untuk sesuatu yang tidak saya lakukan. Tapi kan tetap aja dia zolim. Saya bakal mati. Tapi cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma satu. Dosa seueur, tapi pengen ke surga. Ibadah gitu-gituna. Sholat lupa rakaat wae. Istighfar kurang, sedekah apalagi misal. Tapi pengen ke surga. Butuh penggugur dosa, ditolong ke Allah. Si eta we ngafitnah. Kan alhamdulillah gugur dosa. Makanya ini saya pengen nganterin kue bolu ke rumah dia. Insya Allah. Tapi kan dia udah zolim membongkar aib kamu. Manusia itu kan tambah baik kalau dikasih tahu kekurangan, bukan diberikan tepuk tangan terus. Tepuk aja mati tepuk tangan. Mati ya. Coba lihat dia, ya. Rela-relain begadang, nggak makan demi mencari aib saya. TikTok di scroll nyampe paling bawah, Instagram dicari aibnya sampai yang paling bawah, Facebook digeledah semua dicari. Begitu dapat aib saya, dia bongkar. Kan saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Berarti dia cinta banget sama saya, segitunya. Coba orang yang ngakunya sayang sama saya, enggak tuh, enggak bela-belain 24 jam nyari kekurangan saya. Ya Allah, apa dia pura-pura benci aja ya, aslinya sayang banget. Tambah lagi bolunya buat dia.
Ini bager orang teh ya. Tapi kan gara-gara dia bongkar aib kamu jadi dihina. Shh. Kehinaan yang orang sebut lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Dia cuma ngebongkar. Dasar Denis kamu banyak omong. Shh. Orang nggak tahu aku banyak utang, banyak cicilan. Nggak cuma banyak omong. Ya. Tapi kita mah suka gampang ngambek. Ya. Nah, alhamdulillah. Ya, capek. Ya. Tapi kan kelakuannya nyebelin kok. Kelakuan nyebelin. Ah, kan alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Apa kita meninggal ditanya, wahai Denis, kamu tahu nggak tetangga kamu kelakuannya apa? Mual. Nggak akan ditanya gituan. Ya. Tapi tetap aja udah berbuat baik dia malah jahat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Ah, plus, enak ya, lega ya, dijamin bu, meskipun nggak kasep bu, meskipun nggak gelis bu, nggak cantik ya, tapi punya hati kayak gitu nyaman bu orang, insya Allah. Dibandingkan misalkan, iya dia tinggi, cantik, putih, langsing, mirip bihun lah ya pokoknya, ya. Tapi lisannya nyakitin terus, negatif, we. Ngambek we kerjaannya. Mendung dikit, Allah dicarekan, ngaco Allah ya. Udah tahu jemuran masih pada basah. Udah tahu Bandung hujan teh macet. Belum tentu hujan, Allahnya udah dimarahin. Giliran macet, ngambek ya. Ngaco Bandung teh ya. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal ke luar negeri belum pernah. Yang penting ngambek heula weh. Pagi sarapan, mah ada sarapan apa? Tuh ada nasi kuning. Ah, hah, nasi kuning yang di depan. Hah, kuningnya ge pucet. Pelan-pelan tapi dicemilin abis. Nambah kerjaan ya. Bangun tidur ngeluh. Awak teh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan. Bisa bangun? Enggak ya. Kerja ngambek. Kalian tuh bisa diem gak sih? Kepala saya pecah tau gak mikirin ginian. Bohong. Coba kepala pecah di kantor. Kasihan OB getih di mana-mana ya. Kudu dipel. Coba bu ngambek wae. Sering dengar orang kayak gitu? Terdengar jelas suaranya? Karena bisa jadi suara kita sendiri. Sok atuh hoyong ngambek naon atulah bu, tenang aja. Ya. Dicaci ya. Monyong kamu Denis, mulut saya nggak langsung mancung, kieu we. Ya. Dipuji ya sama, ya. Ibu teh menigelis, apa hidungnya langsung lancip? Enggak, gitu aja. Bu, tahu nggak? Ibu kalau dikasih uang 100 juta suka nggak? Tapi palsu. Nggak jadi suka ya. Sok ya. Tahu nggak? Kadang kita suka sesuatu yang palsu loh. Mau tahu contohnya? Nih, ketemu sama ibu-ibu teman lama misalnya kayak gini, terus ada ucapan kayak begini, ibu setiap hari tambah muda ya. Asli nggak tuh omongan bu? Hah? Tolong jelaskan secara medis, belah mana masuk akalnya manusia tambah muda setiap hari. Hah? Tolong dijelaskan, nggak ngerti saya. Ya. Tapi percaya kita mah, nyampe toiletnya ngaca. Iya juga ya, gilanya. Ya juga apanya, ya kerutan nggak bisa bohong, bu. Ya mau ditarik makin naon gitu ya. Dah kan ya kan nggak masalah ya. Tapi kalau tidak terima tuh capek luar biasa. Apalagi kadang muji ada maunya. Mana mujinya kadang iri. Ibu berapa sih usianya awet muda begini? Aku 42 loh kok. Kayak 41,5 ya. Lumayan tuh bu. Coba setengah tahun bisa sholat berapa kali bu? Lumayan lah ya. Tidak terima. Karena kalau tidak terima pasti capek. Tidak terima usia bertambah, melebar. Setiap kali foto tahan nafas. Repot bukan? Berhasil terlihat langsing, wajah membiru, kurang oksigen. Ya. Udah miring gagal, gaya gini gagal, kameramen disalahin. Mas jangan gendut ya, sok atuh kumaha ibu. Kumaha carana jangan gendut teh. Licik si ibu teh, yang makan banyak dia yang dimarahin saya. Ya. Luar biasa ya.
Bu, saya belum survei di sini ya. Saya mau survei boleh? Pertanyaannya satu, Bu, kenapa ibu-ibu teh kalau foto nggak bisa satu kali, Bu? Kenapa harus diulang? Ya, Bu, misalkan seharian foto begitu nyampe rumah dihitung ayat 70 siki, Bu. Diupload semua tuh, Bu? Enggak kan? Belum timernya 5 detik. Aduh, pegel ya. Sok ya saya tanya. Ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya sempurna. Tapi ibu perem sorangan, diulang moal. Nah, ya. Ulang foto yang kedua. Yang 9 perem, ibu udah sendiri. Itu kan yang diposting. Ya Allah, luar biasa. Inilah ras terkuat di muka bumi ya. Sen kiri belok kanan ge urang nu kudu ngeleh ya. Mangga ibu ya. Insya Allah. Tapi dari mereka lah terlahir orang-orang soleh ya. Sesoleh-solehnya bapak nggak bisa ngelahirin, betul? Ya, dititipin rahim ke mereka ya. Sesoleh-solehnya laki-laki masih ada sejarah di dalam Islam, ayahnya soleh, anaknya belum soleh. Nabi Nuh, anaknya Kan'an kena ikut air bah. Tapi kalau sudah ibundanya yang soleh, istrinya Imron, Hana, melahirkan anak soleha bernama Maryam. Maryamnya soleh, anaknya ibunda Maryam, Nabi Isa alaihissalam soleh. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, putrinya Fatimah soleha. Fatimah Zahra radhiyallahu anha, putra-putranya Hasan Husain soleh kami. Jadi ya, karena masih alhamdulillah sih kalau misalkan pengajian selalu banyakkan ibu-ibunya, biar ibu-ibunya yang pada soleha. Ya. Tapi gitu ya. Sok enggak lah Bu ya, foto alhamdulillah masih handphone sendiri ya. Kadang udah fotonya di handphone orang, yang dihapusin, yang disimpenin yang dianya cantik doang. Yang punya handphonenya udah bagus tapi dianya merem, dihapus tuh fotonya. Insya Allah. Nggak apa-apa ya. Inilah ya, Insya Allah. Tapi ini gimana ya, dibilang kalau misalkan pengen husnuzon, ini nggak mungkin juga. Ini apa satu suami bawa 3 istri atau gimana Pak? Ini? Perbandingannya segini banyak ya. Tapi emang ciri akhir zaman gitu sih. Nanti akan sampai di tingkatan dari 50 kelahiran, cuman satu laki-lakinya. 1:50 nanti. Ya. Itu memang salah satu ciri akhir zaman. Laki-laki makin langka. Ya. Udah mah laki-lakinya nggak semuanya beneran laki ya. Agak tulang lunak gitu ya. Ada beneran laki, tapi dia lupa bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ya. Dia sikat miring juga ya laki-laki. Jadi sing soleh lah. Ditanya kemarin teh ya Allah, kok gimana nih tokoh-tokoh di negeri kita banyak yang ya mohon maaf rumah tangganya huru-hara ya dengan segala macam perkasusannya. Maka udahlah, sing takut weh sama Allah lah. Jangan sibuk ngejar apa yang kita suka, sibuk ngejar yang Allah suka aja. Iya hawa nafsu mah suka, punya selingkuhan, punya apa suka, ya. Tapi dijamin ngikutin apa yang kita suka biasanya berujung kepada masalah. Segitu teh cuman satu yang kebahas, ya. Sedangkan di juz 28 ada nama surat ke-64 At-Taghabun. Ayat 9-nya yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Itu akan ada hari yang dimana namanya adalah yaumut taghabun. Salah satu terjemahannya hari ditampakkan segala dosa. Ya. Di dunia bisa rujit luar biasa. Ya. Orang yang puasa ditengil, gebugin anak orang sampai koma, kasusnya ngerembet kemana-mana. Ya, segitu teh baru satu kasus. Ya, padahal kalau nanti di hari akhir semuanya dibahas oleh Allah. Ya, kalau nonton TV kayak ini nggak? Nonton acara ada namanya 86 atau acara apa sih polisi-polisi gitu yang ngegerebekin tempat, kadang tempat mesum digerebek ya.
Salah satu episode yang saya tonton waktu itu ditanya-tanya, ternyata mohon maaf dia emang menolak dirinya bukan pelacur, memang suka sama suka, pengen gitu ya. Maka karena bukan pemerkosaan ya, bukan prostitusi, jadi akhirnya ya udah, kalau nggak mau dibawa ke kantor, dipulangnya di mana? Yuk kita datengin orang tuanya. Si perempuannya itu langsung mulai nangis, ngejerit-jerit, nyampe ngaguling-guling lah itu mah kokosodan ya. Kokosodan nyampe mohon-mohon kasih bawa, Pak jangan. Ternyata si perempuan ini dia tinggal cuma bertiga, satu sama ibunya, satu lagi sama anak perempuannya. Janda ternyata dia anak satu. Nah dia ketika kata polisi pengen disampein kepada orang tuanya, ngejerit berusaha nyampe guling-guling nahan tangan si bapak, gak pengen dibawa pulang ke orang tuanya. Gak pengen dua orang tersayangnya mengetahui kelakuannya. Punten ya, ini baru pengen dibongkar kedua orang loh, belum ke seluruh manusia. Dan punten, ini pun belum hukuman atas dosanya. Di Yaumut Taghabun, ya, hari nanti setelah kematian, akan ada hari ditampakkan segala dosa. Si Dennis ini akan diperlihatkan di depan seluruh orang yang pernah mengenalnya, yang memfollow medsosnya, ini pernah melakukan dosa apa aja, dikasih lihat kepada seluruh followernya. Di hadapan orang yang katanya kagum kepadanya, dibongkar semua. Ya. Dan itu pun lihat ya, di dunia belum dibongkar ke seluruh makhluk, baru dibongkar hanya kedua orang saja bisa segitu menderitanya. Dan segitu pun belum hukumannya. Di hari itu demi Allah gak bisa kabur kemana-mana. Ya. Matak sing takut udah sama Allah. Kalau kita benar-benar gak sayang sama diri sendiri, apa contoh kita gak sayang sama diri? Bikin dosa. Karena kalau bikin dosa, bikin maksiat, kan Allah mah gak rugi. Yang rugi siapa? Kita. Ya. Terus kita terus-menerus nggak ngerasa nggak sayang sama diri sendiri, ya udah ingat atuh siapa yang kita sayang, karena bisa jadi nyampenya ke anak-anak kita tuh, dijahatin orang, diapain, ya. Alhamdulillah, udah capek, jangan sibuk aja mengejar apa yang Allah suka, ya. Oh iya, insya Allah ya. Nanti kita izin jeda sebentar, sambil izin untuk nanti akan diadarkan daripada Bidadari Sunduk ya, untuk membantu dakwahnya MT Mutif, namanya Majelis Talim, ya berdiri sendiri ya. Kalau bukan dari para orang-orang yang Allah lembutkan hatinya untuk ingin berbagi, maka ya sulit untuk bisa berjalan, menyediakan tempat terbaik, menyediakan berbagai macam sarana ya. Maka Masya Allah, silakan nanti dilanjutkan oleh para Bidadari Sunduk. Ingat, dulu ada orang solih, pengusaha solih, kaya. Dia punya kebiasaan. Kebiasaannya adalah setiap kali jualan, disisain buat modal besok, sisanya disedekahin. Ditanyakan sama sesama pengusaha lain, kamu gak sayang sama harta kamu? Invest dong seperti kita, katanya. Dijawab oleh pengusahanya, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana cara bawa matinya? Ditransfer ke rekening akhirat. Ayo silakan ya. Diberikan yang terbaik. Ingat yang terbaik ya, bukan yang terbanyak. Ya. Karena 10.000 itu bisa jadi lebih baik daripada yang 1 miliar.